hingga. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang formulasi beda hingga itu seperti apa. Lalu kita pun akan mempelajari tentang apa yang diinginkan gitu ya. Sepertinya itu kalau misalkan metode beda hingga itu seperti apa sih? Sebenarnya udah kalian pelajari sih metode beda hingga itu sebenarnya di metode numerik sebenarnya. Jadi ini tuh hanya eh, kita hanya menentukan solusi-solusi numeriknya. Jadi atau solusi eksak atau analitik yang dirasa sulit. Jadi kita akan dekati dia sehingga mempunyai solusi yaitu ke solusi numerik atau dinamakan aproksimasi beda hingga. Oke? Okay? Diketahui untuk yang pertama adalah eh, metode turunan pertama-tama kita ingat dulu masalahnya itu adalah dari lemma 5.4 yang diberikan sebagai berikut. Jadi turunan kedua terhadap waktu sama dengan turunan kedua terhadap variabel X untuk di mana X-nya adalah elemen dari selang terbuka 0 sampai 1 dan untuk waktu yang lebih besar dari 0. Lalu untuk X sama dengan 0 dan T sama dengan U saat X sama dengan 1 di mana sama dengan 0 untuk T yang lebih besar dari 0, untuk waktu yang lebih besar dari 0. Lalu U untuk X yang lebih antara selang X sampai T-nya sama dengan 0 itu adalah fungsi fx-nya sendiri, di mana turunan pertama terhadap waktu dari X di mana T-nya sama dengan 0 adalah sama dengan Gx gitu ya. Jadi yang harus dipahami adalah ini yang pertama fungsi fx-nya adalah saat T-nya sama dengan 0, tapi fungsi Gx-nya adalah turunan pertama terhadap waktu di mana T-nya sama dengan 0. Oke, mari kita ulang beberapa notasi yang diperkenalkan di bab 4 ya. Nah, ini kita tahu kalau jarak grid itu waktu pas di bab 4 itu terhadap arahnya X, dimensi X itu, maka kita punya delta X sama dengan 1/n+1, di mana N-nya itu harus lebih besar sama dengan 1. Jadi kalau N-nya 0 itu sama dengan 1 enggak. Jadi N-nya harus lebih besar sama dengan 1, yaitu bilangan bulat. Dan titik-titik gridnya itu, di mana titiknya itu adalah XJ-nya itu sama dengan dikali delta X-nya untuk suatu J-nya sama dengan bergerak yaitu dari 0 sampai dengan N+1 gitu ya. Nah, eh, di mana diketahui bahwa waktu diskritnya itu pun sudah diberikan untuk M lebih besar sama dengan 0, di mana selang waktunya itu juga pun harus lebih besar dari 0 untuk di waktu selanjutnya gitu ya, untuk di langkah selanjutnya. Oke, lebih jauh lagi gridnya fungsi F-nya itu, V-nya itu, atau kemarin-kemarin kita sebutnya mesh kali ya, yang didekati dengan hampiran untuk mendekati si U-nya. Jadi skema perbedaan untuk persamaan panas yang dipelajari di bab 4 ini didasari oleh didasari oleh aproksimasi yaitu U turunan kedua terhadap X sama dengan sebagai berikut ya ini. Jadi kalau di awal kita tuh kan taunya kalau kan ada dua ya. Itu tuh kan yang implisit sama eksplisit. Nah, untuk beda hingga ini kita mau menggunakan yang implisitnya. Jadi bukan eksplisitnya. Jadi untuk turunan kedua dari terhadap X gitu, turunan kedua terhadap X dalam kasus ini tampaknya cukup alami ya untuk eh, memperkirakan turunan kedua dengan yang berhubungan dengan waktu. Oleh karena itu kita buat aproksimasi atau kita buat skema perbedaannya itu adalah di titik 520. Jadi kan kita tahu ya saat kita pelajari di implisit itu yang kita pahami adalah jika diketahui J min 1, misalkan M, lalu diketahui adalah J
eh, koma M gitu ya. Lalu kita tahu adalah J plus 1, M. Berarti yang kita pengen tahu apa sih gitu? Berarti yang kita mau tahu adalah bisa aja J, M, min 1 atau J, M plus 1. Nah, ini yang kita mau cari tahu gitu ya. Karena kita tahunya berangkatnya dari sini. Jadi turunan keduanya, aproksimasinya dari sini ya. Kalau kita tahu ini, sorry yang berarti yang pengen kita tahuin adalah J, M-nya. Sorry, ini yang kita mau tanya. Ini yang kita juga akhirnya tahu. Oke, gitu ya. Eh, jadi kita punya untuk komputasinya diilustrasikan pada gambar 5.3. Ini adalah diibaratkan seperti molekul komputasi gitu ya. Jadi skema perbedaan 5.20 akan diasumsikan berlaku untuk semua grid interior di titik-titik arah yang menuju X, ya, di mana J-nya adalah jalannya dari 1 sampai N. Untuk M yang lebih besar sama dengan 1, tentu saja kita juga memerlukan solusi yang diskrit untuk memenuhi kondisi batas skema perbedaan di atas, yaitu kondisinya adalah di bawah ini, yang 5.20 ya. Sorry, yang Fn-nya. Kita tahunya adalah Fn. Nah, ini nih. Kita harus punya dulu kondisi batasnya itu, yaitu adalah ini. Di mana M-nya itu harus lebih besar dari 0. Oke? Ini terlihatnya seperti mudah jika kita asumsikan lagi barisan dari grid atau mesh dari M sampai J, di mana J-nya itu jalan dari mulai 1 sampai N dan J dari mulai J sampai M-1 gitu yang kita tahu gitu kan, yang diketahui. Maka persamaannya itu dapat dihitung langsung dari persamaan 5.20. Oleh karena itu, skema eksplisit tadi, contohnya yaitu kita tidak perlu menyelesaikan sistem linearnya, namun kita perlu ingat bahwa untuk memulai suatu proses, kita perlu mengetahui F pada dua titik pertama di tingkat waktu, F pada dua titik pertama yang tingkat waktu. Jadi jelas kita pilih bahwa F saat mesh-nya itu adalah 0, F0J itu sama dengan fungsi F XJ-nya sendiri untuk J yang berjalan dari mulai 1 sampai N ya. Dengan kata lain, untuk mendapatkan aproksimasi pada saat M-nya itu sama dengan 1 untuk persamaan gelombang U di mana X-nya itu adalah bergantung terhadap di selang waktu T, kita gunakan uh, deret Taylor. Kita gunakannya di deret Taylor gitu ya. Deret Taylor, nah itu kan nanti ada lebihnya tuh, turunan pertamanya apa, ada fungsinya terhadap T-nya saat dengan 0, turunan pertamanya terhadap T, lalu udah gitu T-nya ada 0, turunan keduanya, turunan ketiganya, sampai kita dapetin adalah, oh di sini di mana delta selang T-nya pangkat 3 itu disebutnya errornya ya sebenarnya ya. Nah, di sini persamaan terakhirnya itu sama dengan menggunakan persamaan dari 5.19. Nah, jika turunan kedua terhadap waktunya itu adalah sama dengan 0, maka T-nya adalah 0, itu sama dengan turunan kedua terhadap variabel X, itu sama dengan F double aksen X gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita telah memotivasi perkiraan yang diikuti dengan aproksimasi, yaitu V saat M-nya sama dengan 1 terhadap J untuk XJ dengan delta T-nya adalah di persamaan 5.22. Dengan kata lain, kita dapat menulis suatu matriks yang kompak atau lebih ringkas. Kita buat, misalkan adalah F-nya itu kuangan dari R pangkat N gitu ya, di suatu matriks M-nya itu. Di mana kita punya suatu vektor-vektor, F-nya itu adalah FM1, 2, sampai dengan yang bisa ditranspos, dan A-nya itu
Elemen dari matriks real NN di mana kita pasti akan mendapatkan matriks yang triagonal. Matriks triagonal itu apa, Bu? Matriks yang punya segitiga atas dan segitiga bawah. Maka skema perbedaannya itu dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini. Skema perbedaannya itu dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, sorry. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa nulis ya. Di 5.29, oke? Nah, di mana perkiraan aproksimasi awalnya itu berarti F0 dan V1-nya itu ditentukan oleh persamaan 5.21. Balik lagi ke sini. Kita akan menentukannya dari sini. Gitu ya. 5.21 dan 5.22. Karena kita harus punya aproksimasi awal. Oke. Kita mulai ke contoh 5.3. Yaitu adalah menganggap misalkan nilai batas awal itu menggunakan contoh 5.2. Jadi misalkan fx-nya kita punya sekarang, sorry, kita punya sekarang misal fx-nya itu sama dengan x dikali 1 min x dan gx-nya itu adalah 0. Pertama yang kita lakukan adalah kita akan membandingkan solusi yang tepat yang diperoleh pada contoh 5.2. 5.2 sebelumnya dengan solusi skema di mana skema beda hingga yang di atas. Pertama kita pilih dulu delta X sama dengan delta T sama dengan 1/20. Bu dapat tema 1/20, 1 plus N. Yang tadi 1 plus N. Berarti N-nya mungkin 19 ya. Tambah 1 berarti 20 ya. Sehingga diperoleh solusi numeriknya itu T-nya itu adalah waktunya sama dengan 1. Lalu kita bandingkan solusi analitik dengan solusi numerik pada contoh 5.2. Nanti di bagian kiri gambar 5.4 kita akan amati kedua solusi itu sangat dekat sampai kita tidak dapat melihat perbedaannya apa ya gitu. Selanjutnya kita ubah sekarang parameter dari skema numerik yaitu delta X-nya sama dengan 1/21. Karena delta X kan tadi dibilang sama dengan delta T ya. Nah, kalau di sini kita ubah, kita bedain delta X sama delta T-nya beda. Jadi delta X-nya adalah 1/21, delta T-nya adalah 1/20. Dengan kata lain, kita modifikasi, kita punya sekarang delta T per delta T per delta X yang baru, yaitu dari gridnya mulai dari 1 sampai 1,05. Hasil yang diberikannya itu adalah di gambar 5.4. Kita dapat mengamati solusi numerik sekarang berisi osilasi yang tidak diinginkan. Jadi tidak ada solusi analitik lagi. Yang kita peroleh adalah solusi yang numerik. Jadi pendekatannya saja secara numerik. Kita dapat melihat di sini di skema 5.20 itu yaitu skema stabilitas bahwa pada perhitungan kedua kita akan menyelidiki sekarang sifatnya stabil atau enggak pada skema perbedaan ini tuh. Apakah hasil yang kita peroleh stabil atau enggak? Nah, ini dilihat dari gambar 5.4. Gambar 5.4 ini adalah yang pertama fungsi UX untuk X dari mulai 0 sampai 1 ya. Di mana kita gunakan T-nya adalah 1, lalu R-nya yang sebelah kiri adalah 1, yang sebelah kanan grid-nya adalah 1, gitu kan, 1,05. Selanjutnya, solusi numeriknya itu terlihat di sini putus-putus ya, dibandingkan dengan solusi analitiknya itu kan lebih padat ya, kelihatan kecekungannya. Kalau numeriknya putus-putus, jadi kita harus menghitung ya, mana kira-kira solusi numerik yang mendekati dengan solusi analitik. Nah, untuk mendukung pernyataan bahwa yang didapat oleh kita itu adalah sudah yang terbaik, kita harus mulai tahu yang namanya kestabilan analisis. Kestabilan analisis ini menjelaskan tentang fenomena ketidakstabilan yang diamati di contoh 5.3. Jadi 5.3 yang sebelumnya, yang ini kita akan melihat apa yang buat dia tuh nggak stabil gitu. Kita akan melakukan analisis kestabilan skema perbedaan bagi hingga gitu ya.
untuk 5.20. Nah, untuk persamaan 5.20 yang ini, sorry, ininya harus buat 5.20 ini. Selanjutnya, kita pun akan melakukan pendekatan. Kita harus ingat dulu solusi khusus dari 5.11 untuk masalah kontinu jika kita menggunakan bentuk yang sangat kompleks gitu. Maka kita punya solusinya adalah seperti ini. Kalau masalahnya sangat kompleks. Sorry, ini nih 5.25. Jadi eh, sebelumnya kan kita ngebiarin tuh yang dimana XK-nya sendiri elemen bilangan real pangkat N gitu ya. Itu adalah suatu komponen vektor gitu kan ya. Vektor dengan komponennya dari XK, J-nya sendiri yaitu sin K, Pi, X, J gitu ya. Untuk skema beda hingga 5.24, 5.24 yang di atas itu kita akan anggap semua kemungkinan kemungkinan semua solusinya itu bentuknya adalah F pangkat M sama dengan SKAM atau VJM sama dengan SKJA pangkat M. Nah, di mana A-nya sendiri adalah bilangan kompleks gitu. Kenapa kita misalkan A bukan pakai I gitu, A-nya sendiri nanti adalah kita misalkan E pangkat I K P R, ini maksudnya lebih memudahkan gitu ya untuk melakukan penurunan. Maksudnya cuma di situ. Oke, selanjutnya, jadi kita lihat sekarang bahwa untuk menentukan solusi khusus dari perbeda beda skema ini kita hanya mengingat jika K itu di antara dari 1 sampai dengan N, maka XK-nya itu adalah vektor eigen dari suatu matriks A yang diberikan di 5.23. Yang tadi matriksnya itu matriks yang apa diagonal ya, yang punya segitiga atas sama segitiga bawah. Selanjutnya dari 5.2.9 ini diikuti dengan korespondensi yang lainnya atau sorry, eh, dari lemma 2.9 kita dapat menyimpulkan bahwa nilai eigen yang sesuai itu adalah mu k sama dengan 4 per delta x kuadrat sin kuadrat k. Oleh karena itu jika kita substitusi 5.26 ke dalam persamaan 5.24, kita akan peroleh ini A kuadrat, kita akan peroleh A kuadrat min 2 min S A plus 1 sama dengan 0. Di mana S-nya adalah kita misalkan ini, mu K-nya adalah dimisalkan ini, dan juga misal R-nya itu atau rasionya itu adalah ini, delta X, T per delta X. Di mana dengan S-nya elemen dari selang terbuka 0 sampai 4 R kuadrat gitu ya. Jadi solusi khusus yang diberikan 5.25 kita akan buat mereka mempunyai semua sifat yaitu delta dari mu kx t-nya itu harus lebih kecil dari 1. Oleh karena ini jawaban yang kita peroleh itu masuk akal dan merupakan solusi dari 5.26 dari skema beda hingga yang sudah kita buat. Sehingga akhirnya bilangan kompleks itu yang A-nya kan tadi misalkan bilangan kompleks ya harus lebih kecil sama dengan 1. Untuk lebih tepatnya, kita perhatikan akar-akar sama 5.27 ini akan bergantung pada S, yaitu A sama dengan AS, karena S-nya sendiri elemen dari 0 sampai 4R kuadrat. Jadi kita akan mendefinisikan sekarang skema beda hingga ini itu adalah skema yang sangat punya akar-akar yang stabil gitu ya. Sampai akar-akar AS-nya pun stabil sehingga memenuhi persamaan 5.28 untuk setiap X yang elemen dari 0 sampai 4R kuadrat. Ini betul ya, dia itu logikanya pasti akanlah apa namanya kompleks karena dia bicaranya seperti jari-jari ya R-nya di sini ya.
Ini diperkuat lagi oleh lemma 5.1, misalkan S yang lebih besar, misalkan diberikan X yang lebih besar sama dengan 0, mempunyai akar persamaan 5.27 dan 5.28, memenuhi persamaan 5.28 jika dan hanya jika S-nya itu lebih kecil sama dengan 4. Kenapa lebih kecil sama dengan 4? Karena ketika nilainya 4, dianggap kalau A-nya itu S-nya itu nggak punya solusi gitu ya. Kalau lebih besar sama dengan 4. Sehingga akar-akarnya kalau kita substitusikan ke 527, kita punya 2 min S plus minus akar dari S min 4 gitu ya, per 2. Jika S-nya 0, maka kita punya 2 buah akar ya, untuk A-nya sama dengan 1, dan jika S-nya 4, maka kita hanya punya 1 buah akar, yaitu adalah minus 1. Jika S elemen dari selang terbuka 0 sampai 4, maka ada 2 buah akar yang kompleks, yaitu A1 dan A2, sehingga titik-titiknya adalah titik-titik koordinat polar. Di sini kita tuliskan adalah A1 piu E I theta, A2-nya piu E min I theta. Untuk piu yang lebih besar dari 0 dan theta yang antara 0 sampai pi, ini memenuhi dari delta A1 dikalikan dengan A2 sama dengan piu kuadrat lebih besar sama dengan 1. Nah, di sini kita tahu sekarang karena akarnya itu adalah bilangan kompleks dan merupakan batas yang memenuhi persamaan 5.28, dengan kata lain jika S yang lebih besar dari 4 itu eh, terdapat 2 buah akar ya, 2 buah akarnya tuh mm, yang hasilnya tuh 2 buah akar real A1 dan A2, dengan A1 dan A2-nya sama dengan 1. Di sini kita mungkin ngambil nilai absolut yang paling besar kurang lebih dari 1 di kasus ini. Jadi barisan ini dengan lemma diperkuat 5.1, kita akan memenuhi akar dari 5.28 untuk setiap S elemen dari 0 sampai 4R kuadrat gitu, selang terbuka. Jika dan hanya jika R-nya itu sama dengan delta T per delta X harus lebih kecil sama dengan 1. Kayak tadi delta T-nya kita pilihnya adalah 1, delta X-nya kita pilih adalah 1,01 ya kalau nggak salah, atau 1,05. Jadi kan kalau dibagi akan lebih kecil sama dengan 1. Akan memenuhi sama dengan 1 gitu. Nah, kita ya tahu bahwa kestabilan ini konsisten dengan pengamatan di contoh 5.3. Jadi parameter mesh-nya juga memenuhi batas. Solusi numeriknya pun kualitatif sebagai solusi eksak. Namun jika ini kita ubah atau kita langgar gitu ya, kita akan mengamati osilasi dan simulasi numerik yang sebenarnya solusi numerik yang kita dapat itu tidak ada dalam solusi eksak gitu. Jadi jangan sampai dilanggar gitu ya. Nah, dari beda hingga ini, saya sebenarnya eh, punya bahasa Indonesia yang lebih, saya carikan yang lebih mudah gitu ya sama kalian. Saya sampai lihat ini ada Laplace, kalau yang saya tulis tuh ada juga apa namanya, sampai diberitahukan kamu pakainya formulanya apa gitu untuk beda hingga, ketika turunan parsialnya apa, aprotsimasi beda hingganya pendekatannya apa, tipe dan ordernya berapa. Ini tuh kalau dikaitkan hanya beda ini aja ya, beda apa namanya, beda variabel kalau di buku sama yang saya cari ini. Tapi ini memudahkan kalian. Nah, harapan saya kalian mau membaca apa yang saya berikan. Ini merupakan intisari sebenarnya apa yang ada di buku. Terus kenapa sih aprotsimasi yang digunakan dari Taylor di sini juga ada. Terus kenapa sih menggunakan metode eksplisit? Lalu contohnya itu seperti apa? Ini juga ada. Nah, ini saya harap kalian baca ya.
karena bisa jadi ini ada di UT UAS. Oke, saya kirim sekarang ya ke siapa namanya, ke ininya kalian ya, siapa tuh namanya, ke KM-nya kalian. Beda enggak? Cuman bahasanya aja lebih lebih apa? Bahasa Indonesia gitu. Biar kaliannya paham itu aja sih kalau saya ngejarnya kalian paham. Kayak 5.3-nya selesai, saya berarti harus masuk ke 6.1, tapi bentar ya saya kirim dulu ini yang, karena setiap kali saya harus ngajar apa, saya harus juga ngasih contoh-contohnya buat kalian, secara Indonesianya harus yang lebih mudah kalian pelajari gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, udah saya kirimkan ya yang 5.3. Nah, pertemuan selanjutnya itu seharusnya adalah, kalau saya lihat di RPS itu adalah 6.1. Nah, ini pertemuan sekarang kita ke 13 ya. 6.1, 6.2, 6.3, 6.2 sama 6.4. 6.3-nya enggak, yaitu prinsip maksimum pada masalah syarat batas persamaan panas dan untuk fungsi harmonis. Oke. Hmm, Di sini ada pertanyaan nggak? Stop share screen ya, mungkin saya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Nggak ada ibu. Kalau nggak ada, kita lanjut ke 6.1. Oke nggak? Aman bu. Aman. Tapi bentar ya, saya tuh 5.3 tuh ngasih soal deh kayaknya ke kelas yang A, karena kelas yang A tuh udah sampai 6.1. Coba ya, saya cari dulu bentar ya. Saya leave dulu, saya cari dulu, oke? Karena aku sama. Tapi kok mana ya? Oh beda. Coba saya cari dulu ya, bentar-bentar. Saya leave dulu bentar. Kalau misalkan saya nggak ngasih, tapi ke kelas ininya ngasih, kamu tanya ke kelas A ya. Karena di situ saya tuh kalau nggak salah ngasih bahan kuliah juga deh. Saya tuh minta menuliskan dengan bahasanya kalian. Kalian tuh harus nulis, tapi kalau nggak salah saya ngasih materinya tuh yang pakai bahasa Inggris. Coba saya cari dulu bentar. Bentar ya, saya keluar dulu bentar. Terus saya masuk maksimum prinsipal atau prinsip maksimum kali ya kalau di apa namanya, prinsip maksimum. Jadi tujuan dari bab ini itu untuk mempelajari prinsip-prinsip maksimum yang menyatakan tentang penyelesaian persamaan tanpa harus menyelesaikannya. Kamu maksudnya gimana sih? Agak ambigu ya bahasa ini tuh. Jadi kita hanya mempelajari prinsip-prinsip maksimumnya aja gitu. Jadi tanpa yang menyatakan sesuatu tentang penyelesaian persamaan tanpa harus menyelesaikannya. Jadi kalau misalkan udah sampai situ ya mungkin cukup di situ aja gitu. Jadi nggak harus nentuin numeriknya seperti apa gitu ya. Jadi kita mulai dulu dengan mempelajari masalah nilai batas di dua titik. Nah, untuk masalah ini kita harus membuktikan bahwa solusinya tidak memiliki nilai maksimum atau memiliki nilai minimum yang interior, atau nilai maksimum yang apa, kalau bahasa ininya tuh, kalau lupa sih kalau di kalkulus teh apa namanya tuh, yang global ya kalau bahasanya, sama minimum yang global. Demikian kita hanya melihat nilai ekstrim yang dicapai pada batas-batasnya aja.
Lalu metode ini digunakan untuk membuktikan fakta bahwa kasus atau masalah itu bergantungnya terhadap waktu, dan kita akan mempelajari masalah persamaan panas. Lalu kita pun akan mempertimbangkan tentang persamaan Poisson dalam dalam ruang dua dimensi. Yang pertama adalah kita membuat dulu masalah nilai batas untuk yang dua titik itu. Jadi yang kita mulai, fokusnya kita sekarang mencari masalah nilai batas untuk dua titik. Jadi kita mulai pada prinsipnya adalah prinsip maksimum untuk persamaan panas. Kita sebelum mulai dari persamaan nilai batas dua titik, kita mundur dulu satu langkah. Kita cari dulu masalah yang serupa dengan mungkin kerangka kerja yang sangat sederhana. Kita pertimbangkan dulu bahwa nilai batas dua titik itu dalam bentuk persamaan yang kita buat adalah persamaan panas ya. Ini adalah persamaan panasnya seperti ini. Di mana X-nya sendiri kita punya turunan kedua terhadap X, turunan U-nya pun pertama terhadap X, di mana ada nilai integernya A-nya sendiri. Nah, di mana X-nya sendiri adalah elemen dari selang terbuka 0 sampai 1. Kita buat sekarang, andaikan A-nya itu adalah fungsi yang diberikan, U-nya itu adalah fungsi yang diberikan, lalu A-nya itu adalah titik-titik poin, di mana nilai X-nya itu mulai dari 0 sampai X-nya adalah 1. Untuk soal masalah ini, kita hanya membuktikan bahwa jadi kita tidak harus mendapatkan suatu nilainya, tapi kita hanya perlu penyelesaiannya itu yang menunjukkan bahwa tidak sampai melebihi nilai batasnya. Tolong dipahami dulu di sini. Jadi kita tidak sampai mendapatkan nilainya, tapi kita mendapatkan persamaan, di mana persamaan itu menunjukkan bahwa tidak melebihi nilai-nilai batasnya gitu ya. Jadi idenya itu dalam prinsip maksimum, biasanya sifat dasarnya itu adalah fungsinya itu fungsi kalkulus. Jadi kita mencari nilai maksimum lokal dari suatu fungsi yang sangat smooth atau fungsi yang sangat halus. Misalkan kita punya fungsi fx nih. Fungsi fx-nya sendiri kita punya kalau turunan pertamanya sama dengan 0 dan turunan keduanya adalah lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini kan hanya menunjukkan bahwa si persamaannya itu mempunyai nilai yang maksimum. Sampai sini dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, saya lanjut ya. Jadi cukup menunjukkan bahwa persamaan ini memiliki bentuk yang maksimum. Hanya menunjukkan sampai dia itu memenuhi turunan pertamanya sama dengan 0, lalu turunan keduanya lebih kecil dari 0. Itu aja ya yang pastinya. Nah, dilihat dari grafik, yaitu gambar yang fungsi halus tadi, yang mendekati maksimum lokal. Jadi kita nggak akan pernah dapat yang namanya maksimum global atau minimum global. Lalu kita menggunakan sifat yang sangat smooth ini untuk membuktikan prinsip maksimum untuk menyelesaikan masalah nilai batas dua titik. Dan untuk melakukannya itu, kita harus mempertimbangkan dulu pertidaksamaan diferensialnya. Misal, kita anggap bahwa V-nya itu elemen dari bilangan kompleks, yaitu irisan dari 0 sampai 1, selang terbuka, diiris dengan bilangan kompleks yang dimana dia kompleks 0 sampai 1. Jadi C-nya ini yang pertama adalah dimensi 2, yang satu dimensi 1 ya.
adalah fungsi yang memenuhi turunan kedua ditambah dengan turunan pertamanya dari suatu nilai konstan itu harus lebih besar dari nol, di mana X elemen dari 0 sampai 1, selang terbuka 0 sampai 1. Di mana A-nya itu adalah fungsi yang kontinu di dalam selang tertutup 0 sampai 1. Jadi misal F-nya itu memiliki fungsi maksimum lokal di titik interior yaitu X0, titik interiornya itu X0. Contohnya adalah X0-nya itu elemen dari 0 sampai 1, selang terbuka 0 sampai 1. Maka seperti saya jelaskan tadi di atas, kita punya sekarang turunan pertama dari X0-nya itu sama dengan 0, dan turunan kedua X0-nya itu harus lebih kecil sama dengan 0. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa dia punya maksimum lokal. Nah, eh, jadi jelas bahwa syarat A dan B itu menyiratkan, tersirat ya, bahwa turunan kedua terhadap X0 ditambah fungsi konstan A-nya itu sendiri itu lebih kecil dari 0, itu akan kontradiksi dengan pernyataan yang kita miliki, yaitu di titik 6.1. Nah, persamaan ini. Karena kontradiksi, akhirnya adalah bahwa kita tahu kalau fungsi F-nya itu memenuhi pertidaksamaan yang sangat kuat di 6.1. Dengan kata lain, maka dia haruslah punya titik lokal maksimum di selang 0 sampai 1. Nah, sehingga kita didukung oleh lemma 6.1 ya. Lemma 6.1 itu menyatakan bahwa suatu fungsi di mana f-nya elemen dari itu memenuhi 6.1, di mana a-nya itu harus elemen bilangan kompleks dari selang tertutup 0 sampai 1, sehingga memenuhi prinsip maksimum. Prinsip maksimumnya sendiri yaitu di mana f(x)-nya harus lebih kecil sama dengan v-nya sendiri untuk setiap x elemen dari bilangan selang tertutup 0 sampai 1, di mana v-nya nanti adalah maksimum dari f0 sampai dengan f1. Hasil ini sangat bagus, tapi bukan yang kita cari. Jadi tujuannya kita sekarang adalah mengganti ketidaksamaan di 6.1, jadi persamaan 6.1 dengan persamaan tetap dan mendapatkan kesimpulan yang sama. Jadi argumen yang diberikannya itu harus mencakup kasus ini gitu. Jadi tidak sepenuhnya untuk memperkenalkan fungsi bantu, tapi kita menggunakan hasil dari lemma 6.1, kita perkuat lagi untuk membuktikan hasil yang kita tuju. Jadi tujuannya kita hanyalah untuk menunjukkan bahwa pertasamaan itu atau pertidaksamaan itu tuh memiliki nilai lokal maksimum. Cukup menunjukkan itu aja. Tapi kita nggak harus tunjukin sampai hasilnya itu sampai berapa sih nilai lokal maksimumnya atau berapa sih nilai lokal minimumnya, enggak. Jadi hanya menunjukkan bahwa persamaan ini memenuhi bahwa dia mempunyai nilai lokal maksimum atau nilai lokal minimum. Jadi jelas ya. Jadi nggak sampai kita cari berapa sih nilai-nilainya, enggak. Hanya cukup menunjukkan dan membuktikan bahwa persamaan yang kita kerjakan itu dengan bantuan lemma 6.1 itu mempunyai lokal maksimum atau lokal minimum. Oke ya, sampai sini saya rasa bisa dipahami ya. Enggak. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya Ya, rasa saat ini belum ada, Ibu. belum ada, oke. Jadi sampai di sini kita punya persamaan saat nilainya 0 adalah 0, lalu saat nilainya adalah U-nya 1 adalah U1. Di mana nilai U0 dan U1 ini diberikan konstanta, dan A dalam fungsi A terhadap X itu adalah fungsi kontinu yang diberikan pada selang tertutup 0 sampai 1 ya. Jadi sekarang kita akan membuktikan bahwa jika U-nya itu adalah elemen dari bilangan kompleks dimensi 2, itu solusi dari 6.2 dan 6.3, maka U-nya itu tidak dapat melebihi nilai maksimum dari 0 sampai U1. Jadi selangnya itu hanya ada di 0 sampai 1. Kalau misalkan maksimum sama minimumnya tidak ada di selang itu, artinya dia tidak punya prinsip maksimum ya. Jadi
berarti dia nggak punya nilai maksimum lokal atau minimum lokal gitu. Dengan kata lain, yang kita mau konstruksi di sini adalah barisannya ya, barisan dari suatu fungsi yaitu epsilon sama dengan epsilon terhadap x yang memenuhi persamaan 6.1 dan konvergen ke arah U karena cenderung ini akan U dan epsilonnya itu tendensi akan menuju ke nol ya. Sehingga tujuannya itu kita misalkan sekarang C adalah supremum dari X elemen bilangan 0 sampai 1 insang tertutup 0 sampai 1 dari mutlak delta AX-nya sendiri kita definisikan di 6.4 persamaan 6.0. Untuk epsilon yang lebih besar dari 0, perhatikan juga bahwa turunan kedua terhadap X ditambah dengan turunan pertama terhadap X-nya itu adalah sama dengan nilai epsilon 1 plus C dikalikan dengan 1 plus C ditambah delta X, A terhadap X, lalu dikalikan dengan epsilon 1 plus C terhadap X. Maka kita dari sini kita punya bahwa turunan kedua dan turunan pertamanya itu terhadap AX ini akan lebih besar sama dengan 0. Untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, dengan menggunakan lemma 6.1 dapat disimpulkan bahwa EV-nya adalah maksimumnya sendiri dari selang 0 sampai 1-nya itu. Jadi kita kembali lagi ke persamaan titik 4, 6.4, kita amati bahwa UX-nya sendiri adalah pengurangannya. Nah ini pengurangannya. Dengan kita ada errornya berarti lebih kecil dari ini, lebih kecil dari maksimumnya atau sama dengan maksimum ini. Sekarang kita misalkan bahwa epsilon menuju 0 dapat kita buat sehingga betul bahwa di dalam UX-nya itu lebih kecil dari maksimum U0 terhadap UX 1, maka maksimumnya itu betul ada di selang antara U0 dan U1. Jadi mungkin kalian akan bertanya-tanya gitu ya, gimana sih cari fungsi bantu sehingga jawabannya itu cerdas gitu ya. Jawabannya itu tentu bisa menemukan maksimumnya tuh di mana. Nah, ini ada sebenarnya buku yang menerangkan di buku Footer and Waiter itu persamaan 21. Nah, triknya itu kalian kalau pengen tahu ide-ide dasarnya seperti apa sehingga kita dapat menemukan bahwa di selang itu tuh betul menjamin ada nilai maksimum dan minimum lokalnya. Boleh kalian baca di prinsip maksimumnya. Saya sudah cari referensi untuk yang bahasa Indonesianya, tapi ternyata masih agak sulit ya. Jadi tetap harus kalian baca di buku Flutter dan Weinberger ya. Karena memang agak ini lika-likunya harus agak cerdas sedikit gitu untuk dapetin ini kenapa ya bisa ya. Ini harus pemilihannya harus tepat sehingga kalau misalkan ditanya membuktikannya itu ada atau tidak maksimum dan minimum lokal itu memang harus ada triknya gitu ya, triknya tersendiri. Jadi sejauh ini kita hanya memperhatikan batas atasnya untuk U tanpa memperhatikan batas bawahnya, padahal itu pun sangat penting gitu ya, batas bawahnya pun harus kita perhatikan. Kan tadi dibilang adalah memisahkan dulu dua titik, yaitu dua titiknya itu bisa aja batas atas dan batas bawah. Tapi kita mencari yang tadi itu dibilang batas atas terbesar sama batas atas, batas bawah sama batas bawah terbesar gitu ya. Batas atas terkecil, batas atas sama batas atas terkecil, lalu batas bawah sama batas bawah terbesar. Nah, sekarang kita akan melihat dari batas bawahnya ya. Dengan pengerjaan yang serupa, kita dapat melakukan langkah-langkah yang sama dengan trik yang lebih cerdas lagi. Kita menggunakan hasil yang kita peroleh, yaitu menentukan
yang pertama itu harus mendefinisikan nilai WX-nya sendiri sama dengan minus UX. Nah, jika nanti turunannya, betul nggak sekarang mau ditunjukkan bahwa turunan kedua ditambah dengan turunan pertamanya itu sama dengan nol, lalu betul nggak bahwa dia itu mempunyai maksimum atau minimum lokal di selang ini. Kalau tadi kan menunjukkan maksimumnya, kalau sekarang mau menunjukkan minimum lokalnya seperti apa. Jadi ini ya, ini. Sehingga akibatnya kita punya bahwa dia merupakan minimum lokal. Dengan meringkas, ya maksudnya meringkas apa yang kita bahas di atas, jadi dengan teorema 6.1, kita punya solusi bahwa 6 titik persamaan 6.2 dan 6.3 itu memenuhi bahwa dia adalah minimum dan juga maksimum untuk setiap X elemen dari selang tertutup 01. Nah, sekarang kita amati turunan dari prinsip maksimum yang diberikan yang di atas tanpa menemukan rumus penyelesaian U. Tetapi kita lihat apakah soalnya itu kan tadi tidak sederhana ya, soalnya lumayan agak tricky gitu. Jadi kita harus cari dulu rumus eksplisit untuk U-nya itu seperti apa, lalu pembuktian langsungnya, teorema 6.1-nya seperti apa. Nah, alasan utama untuk mengemukakan argumen ini atau pembuktian ini, kita harus cari dulu bagaimana cara menyusun pembuktian yang serupa untuk masalah yang lebih kompleks, di mana rumusnya pun harus lebih eksplisit, tapi walaupun eksplisit, dia itu jarang yang memuatnya ya. Jadi kamu mungkin agak kesulitannya itu membuktikan bahwa betul nggak sih ini punya minimum lokal dan maksimum lokal karena harus memenuhi keduanya ternyata di teorema 6.1. Ini ya, sorry, ini ya, ini. Bahasan ini saya belum mendapatkan bahasan yang lebih sederhana untuk menerangkannya, tapi insya Allah saya akan mencarikan gitu ya. Bahasan yang lebih sederhana, lebih mudah sama kamu pahami, sampai kamu paham, oh ini loh sebenarnya tuh kita hanya nunjukin kalau dia punya minimum dan maksimum lokal. Karena jadi pembuktiannya dari kanan dulu, baru ke kiri kalau ini ya. Jadi pembuktiannya dari mulai menunjukkan dia punya maksimum lokal, baru dia menunjukkan kalau dia juga punya minimum lokal gitu. Ini agak tricky ya kalau ngerjain soal seperti ini. Nanti saya akan carikan kalian soal yang lebih mudah. Maksudnya lebih mudah di sini tuh sama tapi lebih kalian pahami gitu. Jadi nggak terlalu tricky banget ketika kalian ngerjain soal seperti ini karena ini kan harus memilih V sama W-nya itu yang betul-betul ya. Apa sih fungsi UX-nya sehingga ini hampir sama kayak analisis sebenarnya. Jadi membayangkan bahwa dia ada padahal tidak ada, membayangkan dia tidak ada padahal ada gitu kan. Agak lumayan sulit saya rasa. Dia harus banyak-banyak baca ketika yang prinsip maksimumnya. Oke, sampai sini mungkin yang saya akan terangkan. Saya akan coba dengan mencari bahasan yang lebih sederhana. Nanti saya akan kirimkan ke ketua kelas kalian. Nanti kita bertemu di sesi selanjutnya untuk bahasan eh, bersama the linear heat equation sama yang 6.4. Jadi 6.3 tidak kita bahas. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan.